Ya pemirsa, fakta yang terungkap terduga pelaku peledakan ini merupakan siswa SMA Negeri 72 begitu mengejutkan. Dan untuk mengetahui faktor yang memicu perundungan dan juga dampak perundungan terhadap psikis anak, kita telah terhubung dengan Irma Gustiana selaku psikolog klinis anak dan remaja. Selamat siang Mbak Irma. Selamat siang Mbak Aya. Mbak Irma, terima kasih sudah bergabung. Ini cukup mengkhawatirkan ya, sudah ada belakangan ini sejumlah kasus yang melibatkan terduga pelaku yang mana juga disebut-sebut sebagai korban bullying gitu. Salah satunya adalah seorang anak atau seorang siswa di SMA Negeri 72. Tanggapan Anda seperti apa, Mbak? Oke, Mbak Aya, jadi kita memang dalam menilai ini harus hati-hati sekali ya, karena kan ini adalah anak yang berhadapan dengan hukum. Nah, jadi kalau memang benar pelaku adalah pelajar dari sekolah tersebut, ini kan jadi menunjukkan bahwa perundungan itu bisa terjadi di mana saja, terutama memang terjadi di lingkungan sekolah. Nah, kalau kita bicara anak remaja itu sendiri, ini kan adalah fase di mana dia sedang dalam proses kontrol emosi dan empatinya sedang dalam proses perkembangan. Artinya, kalau lingkungan sekolah maupun rumah ini menanamkan nilai-nilai yang positif dan baik kepadanya, aktivitas kekerasan ini tentu bisa diminimalisir. Tetapi kalau tidak, maka memang akan berisiko sangat tinggi sekali pada anak remaja. Begitu. Tapi apakah ini bentuk pelampiasan emosi? Karena tadi yang dikatakan di sekolah mungkin bisa saja menjadi korban bullying begitu ya, kemudian di rumah tidak bisa dilampiaskan emosinya dan tidak ada tempat mengadu atau lain-lain sebagainya. Ya, Seperti apa, betul. Mbak? Betul. Ini memang sangat mungkin sekali ya Mbak Aya, karena kalau kita bicara dalam siklus kekerasan ya secara psikologis, ini kan seseorang bisa saja sebelumnya adalah korban, ya kan? Korban dari perundungan yang berulang kali mungkin selama ini dia nggak mampu atau mungkin nggak ada ruang aman untuk dia bercerita. Nah, ketika ini nggak mendapatkan pemulihan secara emosional yang cukup, maka memang akan berisiko menyalurkan rasa sakit hatinya itu dengan cara menyakiti orang lain atau misalnya melakukan tindakan yang sangat ekstrim, karena luka yang nggak tertangani ini akan bisa berubah gitu ya menjadi agresivitas dan seperti kayak seolah-olah dia pengen mengambil kendali gitu ya atas apa yang dulu mungkin pernah diambil sama teman-temannya, artinya harga dirinya, salah satunya seperti itu. Oke, baik. Tapi ketika tadi Anda katakan terkait dengan agresif begitu ya, kebanyakan dari anak-anak ini tidak menunjukkan tanda-tanda itu. Apakah ada, Mbak, perilaku-perilaku yang ditunjukkan oleh korban-korban bullying ini, khususnya perilaku berbahaya, gelagatnya seperti apa? Cara deteksinya bagaimana? Oke, jadi sebetulnya kalau kita bisa lebih peka terhadap seorang anak yang menjadi korban atau pelaku, itu sangat bisa kita perhatikan dari tindak tanduknya sehari-hari atau bahkan dari emosi-emosi yang tampil. Seringkali mereka dari sisi emosinya terjadi perubahan yang cukup signifikan ya, mungkin jadi gampang marah atau sebaliknya malahan justru menjadi jauh lebih pendiam dari kebiasaan hariannya. Terus kemudian jadi gampang meledak-ledak atau justru sangat pasif ya. Bisa juga dia mulai menikmati hal-hal yang hubungannya dengan kekerasan ya, dan pada beberapa anak ini konteksnya berhubungan dengan game online ya, yang berhubungan dengan kekerasan juga. Kemudian beberapa di antara mereka mulai menarik diri dari aktivitas sosial yang biasanya dia lakukan. Dan kemudian ada juga yang ternyata dia menjadi lebih mengontrol orang lain. Nah, ini perubahan-perubahan seperti ini lingkungan perlu untuk peka gitu. Sehingga ketika yang tadinya A, dia kemudian jadi B gitu ya, berubah behaviornya. Yang diharapkan adalah orang tua atau pihak guru gitu ya, itu memberikan edukasi atau mungkin merangkul atau mungkin mendekatkan diri secara personal sehingga bisa dimitigasi ya Mbak, kalau misalnya ternyata ada hal-hal lain ya, mungkin bukan perundungan, mungkin hal yang lain begitu. Mbak, artinya paparan konten kekerasan di internet ini juga bisa jadi trigger ya, Mbak? Betul, walaupun dia nggak direct ya Mbak Aya gitu, jadi dia nggak direct tetapi ini bisa memberikan kontribusi, karena banyak juga anak-anak yang main game kekerasan tetapi regulasi emosinya itu cukup baik gitu sehingga dia tidak terdampak sangat signifikan. Tetapi kalau ada anak remaja kontrol dirinya nggak terlalu bagus, ketidakmampuan dia untuk mengolah diri atau karena dia nggak pernah diajarin atau model perilaku di rumahnya juga demikian, atau dia memang kesepian gitu ya, lalu kemudian dia mencari ekstra
kesenangannya dengan aktivitas kekerasan, maka ya bisa jadi gitu mempengaruhi cara dia berperilaku, terutama ketika dia punya rasa sakit hati kepada orang lain atau sekelompok orang gitu. Oke, berarti kalau menurut Anda peran siapa yang paling penting dalam hal seperti ini, kasus bullying ini? Orang tua kah, guru kah? Karena kebanyakan kasus juga ada beberapa anak-anak yang tidak dengar keluhannya atau mungkin clue-clue yang disampaikan. Ya, betul. Sebetulnya ini ya kolaboratif ya, Mbak. Jadi artinya dari rumah anak juga diajarkan atau dimodelkan pembelajarannya tentang bagaimana berkomunikasi terkait dengan konflik yang sehat. Lalu kemudian di sekolah di mana ini adalah sekumpulan teman-teman sebaya dan berpotensi atau beresiko gitu ya terjadi konflik di antara mereka. Dan guru ini adalah jembatan komunikasi antara apa yang terjadi di rumah dan juga di sekolah. Maka kalau di sekolah sistemnya adalah pertama sih yang paling baik banget adalah hotline. Jadi ada hotline pelaporan yang aman, Mbak. Karena seringkali ketika saya gitu ya bertemu dengan anak-anak seperti ini, mereka khawatir ketika mereka bercerita ini nggak aman buat mereka. Jadi lebih baik saya pendem aja daripada saya bercerita. Jadi hotline ini harus ada. Kemudian pertolongan pertamanya kepada korban itu harusnya 1 kali 24 jam ketika pelaporan itu ada. Kemudian bagaimana penanganan terhadap pelaku itu juga harus cepat, segera ya. Dan kemudian rehabilitasi atau pemulihan secara emosionalnya itu harus segera didampingi karena kalau enggak siklus ini akan terus berputar gitu ya. Korban yang nggak pernah ada pemulihan, kemudian ada rasa sakit hati, kemudian dia lakukan lagi. Nah, itu yang sering kali terjadi sih, Mbak. Oke, Mbak Irma, dari pengamatan Anda dan juga pengalaman Anda menghadapi anak dan juga remaja, begitu ya, yang paling harus diperhatikan oleh mungkin pemerintah dan juga orang tua di Indonesia ini apa? Literasi emosi dan literasi digital. Literasi emosi itu kita membangun mereka untuk memiliki karakter dan kemampuan empati atau keterampilan sosial yang positif. Dan itu dimulai memang dari rumah. Model belajarnya itu harus dari rumah. Kemudian mengajarkan mereka terkait dengan literasi digitalisasi ya. Artinya mereka diarahkan bagaimana menggunakan teknologi itu dengan sangat bijaksana sekali. Dan yang utama juga bagaimana orang tua dan guru tentunya menjadi ruang aman, Mbak, untuk bercerita apapun sebenarnya. Jadi kenapa sih anak-anak itu mendem? Kenapa mereka takut bercerita? Karena seringkali ketika bercerita mereka nggak merasa aman gitu, sering dijudge, sering disalahkan. Padahal orang-orang dewasa tuh punya kontribusi besar gitu terhadap konteks pembangunan emosinya mereka. Jadi begitu, Mbak. Baik, terima kasih kalau begitu Mbak Irma, psikolog klinis anak dan juga remaja atas informasi dan juga sharingnya pada siang hari ini di program Ini Siang. Selamat beraktivitas kembali, Mbak.